Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Di sini saya Yona Rizka Amalia Ritonga dengan NIM 213262510007 akan menyampaikan video tentang analisis data atau analisis butir soal menggunakan aplikasi Quest. Nah, teori respon butir atau item respon teori IRT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan butir soal dengan pendekatan modern. Nah, terdapat 3 model logistik yang sering digunakan, yaitu satu parameter logistik atau disebut juga dengan 1PL, atau model RAS. Model ini titik beratnya terdapat pada tingkat kesukaran. Yang kedua, 2 parameter logistik atau 2PL. Titik beratnya berada pada tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Dan yang ketiga, parameter logistik 3PL, tingkat beratnya ada pada tingkat kesukaran, daya pembeda, dan peluang menebak atau guessing pada soal. Aplikasi Quest ini digunakan untuk mengkonstruk dan memvalidasi variabel yang berbasis observasi dikotomus dan poliotomus. Misalnya, tes pilihan ganda, tes uraian, angket, maupun kombinasi dari berbagai bentuk butir. Nah, adapun keunggulan dari aplikasi Quest ini yaitu memiliki keunggulan dibandingkan dengan Iteman dan Anbuso, yaitu menawarkan suatu lingkup analisis kuesioner dan tes secara komprehensif dengan menyediakan suatu data yang mengarah pada pengembangan yang terbaru dalam teori pengukuran RAS. Adapun hasil dari analisis dengan menggunakan aplikasi Quest ini yaitu menyajikan estimasi butir, estimasi kemampuan responden, dan fit statistik. Langsung saja kita buka folder atau dalam folder UAS TRB Yona Rizka Amalia Ritonga ini terdiri dari 3 file, yaitu file percobaan, file perintah, dan aplikasi Quest. Kita buka dulu file percobaan. Nah, di file percobaan ini terdapat 60 responden atau 60 peserta didik dengan pilihan jawabannya. Nah, misalnya responden 001 pilihan jawabannya adalah item soal nomor 1A, item soal nomor 2E, C, dan seterusnya. Sampai pada responden ke-60, item soal nomor 1 dipilih adalah C, item soal nomor 2A, B, dan seterusnya. Selanjutnya, file perintah. Nah, file perintah ini titelnya adalah untuk mengidentifikasi miskonsepsi menggunakan Quest. Adapun datanya tadi kita buat pada file percobaan. Berarti di sini data file percobaan txt dengan kode A, B, C, D, E, artinya ada 5 pilihan, yaitu pilihan A, B, C, D, dan E. Dan format ID-nya 1 sampai 13. Nah, pada format ID 1 sampai 13. Berarti di sini line 1 kolom 1 sampai line 1 kolom 13 dengan itemnya 14 sampai 29. Di mana kunci jawabannya adalah CA, CE, CD, ABA, EE, DC, BBC. Dan ini ada set width-nya tidak perlu diubah. Dan estimate, kemudian show percobaan SH.out, show items percobaan IT.out, showcase percobaan CA.out, showcase percobaan SC.out,
percobaan tn.out, lalu liquid. Selanjutnya ada file atau aplikasi Quest. Nih, pada aplikasi Quest ini dapat kita tuliskan perintahnya. Perintah yang ini bisa kita copy. Kita buka aplikasi Quest tadi, letakkan cursor di sini, lalu langsung kita Ctrl V dan kita enter. Nah, maka akan terdapat percobaan CA, percobaan IT, percobaan SC, SH, TN. Nah, kita buka satu persatu atau kita analisis percobaan output SH. Membuka dari percobaan output SH. Nah, di sini ada judulnya untuk mengidentifikasi miskonsepsi menggunakan Quest. Adapun data filenya tadi terletak pada file kita namai tadi percobaan txt. Data formatnya 1-13, item 14-29. Kemudian ada 60 responden dan 16 item soal. Lanjut. Nah, di sini ada summary of item estimates. Dengan min 0,00, rata-ratanya 0,00, standar deviasi 1,56, reliability of estimate-nya 0,95. Artinya, konsistensi cukup baik atau reliabilitas itemnya cukup baik. Selanjutnya, fit statistik. Summary of case estimates dengan rata-rata minus 0,19, standar deviasi 0,77, reliabilitas 0,34. Nah, kemudian ada pita konsepnya. Nah, yang sebelah kiri ini untuk menunjukkan subjek dari penelitian, sedangkan di sebelah kanan ini untuk memperlihatkan atau menyajikan jumlah item atau butir soal yang dimiliki. Nah, semakin tinggi posisi dari soalnya atau semakin tinggi tingkat kesulitan soal, maka item butir semakin tinggi posisinya. Berarti soal nomor 2 lebih sukar atau lebih sulit dibandingkan soal nomor 12. Dan seterusnya. Berarti bisa kita lihat kalau soal yang mudah atau yang dikategorikan tidak sukar terletak pada item soal nomor 5. Nah, kemudian ada di item fit ini dibatasi dengan garis putus-putus. Item soal yang paling bagus ada di dalam garis putus-putus. Berarti bisa kita lihat di sini antara 0,8 sampai 1,30. Selanjutnya kita buka untuk percobaan atau output yang berakhiran IT. Nah, untuk output yang berakhiran IT ini adalah untuk menunjukkan parameter item atau menunjukkan item soal yang akan kita gunakan. Nah, dari percobaan IT ini, akhiran IT, judulnya untuk mengidentifikasi miskonsepsi menggunakan Quest. Nah, misalnya di sini kita lihat item nomor 1, skornya 37 dari maksimal skor 60. Berarti ada 37 responden siswa yang menjawab benar dari 60 responden. Sama dengan item yang kedua, ada 3 orang yang menjawab benar dari 60 responden. Bisa kita lihat yang tadi di output SH, soal nomor 2 ini posisinya berada di pita paling atas. Berarti
soal nomor 2 ini bisa dikategorikan sulit. Sampai pada soal nomor 16, item soal nomor 16, dengan skor yang menjawab benar ada 39 responden dari 60 responden, di mana rata-ratanya 0,00 dan standar deviasi 1,56. Oke, selanjutnya untuk akhiran CA, percobaan akhiran CA, kita buka sama judulnya untuk mengidentifikasi miskonsepsi menggunakan quest. Nah, output CA ini adalah untuk menunjukkan subjek dari penelitian atau data yang diperoleh responden. Nah, responden yang pertama ini mempunyai atau item soal yang dijawab benar adalah 10 dari jumlah item soal 16 dengan tingkat kesukaran 0,73. Yang kedua, responden yang kedua bisa menjawab 7 soal dari 16 soal dengan tingkat kesukaran minus 0,42. Nah, artinya nilai mentah tadi sudah dikalibrasi dengan di sini sehingga untuk parameter item dan subjeknya sama sehingga kita bisa membandingkan tingkat kesulitan item dibandingkan dengan subjek itu sendiri, merupakan salah satu kelebihan dari aplikasi Quest ini. Nah, di sini sampai pada responden ke-60 menjawab benarnya 5 soal dengan maksimum item soalnya ada 16. Selanjutnya kita coba membaca output dari percobaan TN, akhiran TN. Nah, untuk akhiran TN ini adalah digunakan untuk menunjukkan output dari pendekatan klasik maupun pendekatan modern dengan judul yang sama. Nah, pendekatan modernnya ini dapat kita lihat dari INFIT, MNSQ, dan DIS. Sedangkan untuk pendekatan klasiknya dapat dilihat dari biserial dan presentasi. Nah, untuk soal nomor 1, item soal nomor 1, option A dijawab oleh 16 responden, option B dijawab oleh 1 responden, option C dijawab oleh 37 responden, option D 1 responden, option E 5 responden, dan tidak menjawab atau jawaban kosong 0. Nah, item soal nomor 1 ini kunci jawabannya adalah C. Berarti 37 responden menjawab benar dengan presentasi 61,7, biserial 0,1, p-value 0,219, dan min ability minus 0,13. Nah, bisa dikategorikan bahwa item soal nomor 1 ini telah berhasil dijawab responden karena telah dijawab benar oleh 37 responden. Ini misalnya item soal nomor 9, 16 siswa menjawab A, menjawab B 1 siswa, menjawab C 28 responden, menjawab D 3 siswa, menjawab E 12 siswa. Berarti 16 siswa menjawab benar dengan presentasi 26,7, biserial 0,37, p-value 0,002, min ability 0,29. Artinya, soal nomor 9 ini belum berhasil dijawab responden karena masih atau siswa responden baru menjawab 16, berarti 16 siswa ini masih dari 60 siswa, hanya 16 orang siswa yang menjawab dengan benar. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan.
Nah, untuk foldernya di sini harus dibuat satu folder, percobaan, perintah, dan quest. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.